Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Masih bersama Bonki Galeri. Ini pohon Ficus microcarpa yang 2 bulan lalu udah kita lakukan pruning. Spill tipis buat ada sih di video paling bawah ya kayaknya. Video ke-30-an. Jadi ini kita akan lakukan perawatan di bulan kedua, katakanlah bulan kedua, karena kalau 1 bulan ini sih udah lebih kayaknya. Jadi umur dari pruning total sampai ke sekarang terubus daun ini umurnya udah 2 bulan ya. Tapi sebelum saya lakukan pruning, ini saya mau spill kendala yang kita hadapin selama proses sebelum dan before after ya. Setelah ini terubus ada beberapa ranting ini yang harus kita analisis. Muncul pertanyaan why, kenapa ya, kira-kira seperti itu. Yuk, nih saya spill. Oke, sahabat Bonki Galeri, ini jadi saya mau cerita dulu kalau dia daun yang kuning-kuning ini, seperti ini, di area bagian bawah, daun pertama ya, katakanlah daun pertama, itu berarti normal ya, pertumbuhannya normal, tetap terubus sampai ke bagian atas. Nah, ini yang kendala yang saya maksud, ini ada tunas daun yang, tapi dia nggak mati ranting ya, yang kebakar. Jadi ini kemungkinan dari kondisi yang dari panas, mungkin di penyiramannya yang kurang langsung ibaratnya tuh kebakar daun ya. Nih, tapi dia nggak mati ranting, cuma daunnya aja ya. Nih contohnya, ini daunnya kebakar tapi rantingnya nggak mati, tapi emang ada beberapa ranting yang mati nih kayak yang bagian bawah. Nah, dilemanya Ficus microcarpa ini kan kalau dia udah kepotong ya, katakanlah kepotong, untuk pembesarannya itu nggak bisa dilanjutkan dari mata tunas yang baru. Jadi mungkin ada pembesaran tapi nggak terlalu signifikan. Jadi kalau di posisi pengelosan ini harus cepat kita lakukan perawatan, jangan sampai ujung tunasnya ini mengalami mati ranting ya, karena kondisi itu yang akan menghambat ketika kita bikin lekukan atau pembesaran di area yang kita los itu sedikit kurang maksimal. Oke, tetapi sebelum kita lanjut, ini ada baiknya kita pruning dulu biar flow-nya terlihat. Oh iya, sahabat Bonki Galeri. Jadi ada baiknya itu saat kita pruning itu posisi pohon dan daun itu kering ya. Karena sedikit lengket ketika kita lakukan pruning pada saat basah ya. Tapi ada juga kelebihannya ya. Kalau dia kondisi basah, getahnya itu nggak lengket di tangan. Dia langsung netralisir untuk di getahnya ya. Kelemahannya atau kekurangannya ya, kita pruning pada saat basah itu dia lengket, jadi kita nggak bisa cas gitu ya, kira-kira seperti itu. Tapi hal yang lama itu selain pruning apa Om Anggi? Cici cuit mungkin? Tahu cici cuit? Om Anggi? Jadi ada yang butuh proses yang lama, ada juga yang harusnya cepet gitu ya. Kalau yang lama-lama itu mungkin berduaan sama pacar, itu wajib lama-lama kan. Atau berduaan sama istri. Kalau Om Anggi ini tipe yang suka berduaan sama istri nggak? Ya, Oh, yakin? Oh ya, ya. Jadi kalau pruning ini pengennya cepet kan Om Anggi? ya cepat. Cepat. Nih, yang saya maksud tuh lengket seperti ini bikin risih. Lengket di ini. Tapi kalau dia posisi kering, itu tadi, dia kan tipe Ficus microcarpa itu tipe-tipe pohon yang bergetah ya. Getah putih-putih itu akan lengket-lengket di tangan. Kalau dia posisi kering. Tapi kalau basah ini nggak ada getahnya tuh udah netralisir kan, jadi nggak ngeganggu di getah.
pekerjaan kita tuh jadi lambat. Oke, setelah kita lewati beberapa saat ya, akhirnya pruningnya rampung. Nah, baru kita ngebahas nih yang ranting-ranting tadi yang kita bahas ya. Itu bagian yang terpenting dalam video kita kali ini. Oke, sahabat Bonki Galeri, tadi kita ada pembahasan buat ngebahas ranting-ranting yang mati ya. Ini contoh. Jadi ini ada ranting yang mati, tapi karena dia kondisinya masih ada losan yang lanjutan, ini yang sebenarnya yang tadi saya bahas yang menjadi permasalahannya ya. Karena ranting bagian ini berarti dia stuck posisinya. Sama di bagian ini juga. Tapi mudah-mudahan nanti ke depannya tetap sesuai yang dengan kita inginkan ya. Dalam kondisi setelah di pruning, ini memang kita bakal ada pengurangan di bagian perantingan-perantingan ya. Tapi ini harus kita kawat. Nanti kita spill di next video posisi setelah pengawatan ya. Oke, kalau kerapetannya oke banget ya pohon ini. Tinggal lagi kita lakukan pengawatan di next videonya buat penataan perantingannya. Karena ini emang udah yang jengat ya bahasanya. Ada yang bahasa jengat-jengat itu harus kita kawat. Untuk pohon ini sendiri, ternyata tadi saya perhatikan di bagian bawah ini ada beberapa akar yang memang udah tembus ke area luar pot. Nanti ini kita akan kasih pot yang lebih besar buat di ground di pot yang lebih besar untuk mempertahankan kesuburan pada pohon ini ya. Kalau dari sisi pengamatan kita dari pohonnya, nggak ada penyakit yang jamur-jamuran juga nggak ada, jadi posisinya emang pohon ini sehat. Cuma ada PR di mati-mati ranting tadi ya, mati ranting sebagian sama kebakar daun muda. Mudah-mudahan setelah di pruning dan nanti kita lakukan seleksi perantingannya, dia akan sehat kembali sambil kita lakukan pengawatan. Kalau untuk yang lain-lain kayaknya yang perubahan dari 2 bulan lalu ke yang sekarang itu mata tunas yang kemarin itu masih kecil-kecil sekarang udah terubus dan memanjang dan ada pembesaran, jadi dia terlihat lebih maco atau kekar ya untuk pohon ini. Ini pohon The Max yang tingginya nggak lebih dari 30 cm, jadi ini kalau buat jalan-jalan oke banget. Biar silaturahmi ke beberapa pamnas ya, kota-kota terdekat, pengiriman yang nggak ngabisin ruang, pengangkatannya ringan, bisa kita angkat dengan nggak perlu pakai tenaga. Jadi mudah-mudahan pohon ini tahun ini jadi bisa masuk di Pratama ya, kita doakan sahabat Bonki Galeri. Oke, rasanya cukup nih maintenance kita pada pohon ini. Mudah-mudahan menjadi inspirasi untuk sahabat Bonki Galeri, menjadi semangat juga buat pemula ya. Jadi yang penting rawat dulu, tanam dulu, seperti kata kuncinya seperti itu ya. Nanti bicara tentang dia lebih maco atau mendapatkan predikat di Pamnas dan harga juga dia lebih tinggi, itu urusannya nanti. Yang penting kita semangat dulu dalam berprosesnya ya. Oke ya, sahabat Bonki Galeri, saya rasa cukup
pertemuan kita hari ini kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.